Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan munafaat, syafaat dan berkah di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rintangan yang beraneka ragam. Nah, walau bagaimanapun Al-Quran telah memberikan kepada kita tunjuk jalan yang terbaik. Meskipun kita punya liku-liku di dalam kehidupan kita banyak, tapi Allah hanya minta satu saja, yaitu adanya kita menjaga keimanan kita. Bila mana keimanan kita benar, maka Allah akan menanggung kehidupan kita yang sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, Allah berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan dia tidak mencampur adukkan keimanan dia dengan satu kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itulah yang sesungguhnya mendapat keamanan di dunia ini, keamanan mengikut melalui jalur politik kita, melalui ekonomi kita, pendidikan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Sebab itulah pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kita salat, inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, dan semua jalur ibadah saya, terutamanya di dalam berkorban dan melaksanakan kita punya nusuk waktu haji. Nah, wa mahyaya, dan semua jalur kehidupan saya, dalam kehidupan apapun, tentunya baik ibadat maupun muamalat, baik dari segi ibadah maupun muamalat, itu kehidupan kita. Wa mamati, dan mati saya, bertolak kita di kubur, bagaimana nak senang lena di kubur, bagaimana nak menjadikan kehidupan kita di kubur kita boleh bahagia di kubur, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru, kubur itu, imma raudhatun min riyadil jannah, sama ada dia merupakan kebun-kebun surga atau salah satu daripada kebun-kebun surga, au hufratun min hufarin nari yaumil qiyamah, atau merupakan liang api neraka. Nah, pada hari kiamat,
Kita bertanya kenapa pula hari kiamat sedangkan hari kiamat tak datang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis lain bahwa dengan adanya manusia itu mati, hadza qiyamatuhu, itu hari kiamat dia. Naam. Wa mautul insani wa maji'u ajalihi huwa qiyamatuhu. Adanya dia mati dan ajalnya datang, itu merupakan dia punya kiamat. Naam. Tentunya ada kiamat yang besar nanti, ini baru kiamat kecil. Naam. Jadi kita mesti dari sekarang ni, kata ulama kita, pandai-pandai nak memprogram kehidupan kita. Allah kata pilih mana suka, nak beriman silakan, nak berbuat kafir silakan. Nah, Allah berikan jalan yang jelas ke syurga atau ke neraka. Thumma hadainahu najdain. Kemudian kami berikan manusia ini jalan untuk membedakan mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Jadi kita punya pengakuan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, supaya kita boleh mendapat keamanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbaiki keimanan kita melalui jalur keikhlasan yang tepat, yaitu lillahi rabbil alamin. Kita laksanakan kerana nak mendapat jaminan daripada Allah, ikhlas kepada Allah. Kita tak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, demikianlah diperintahkan kepada aku. Wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah mengikut konteks Al-Quran, menceritakan tentang perjalanan Sayyidina Ibrahim untuk memperolehi keimanan yang jernih, yang penuh dengan keikhlasan, untuk mendapatkan kehidupan yang selesa di dunia ini dan di akhirat. Dan kalau kita waktu salat, sesudah kita takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ulang-ulang untuk menjaga keimanan kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dia minal muslimin. Sebab kita bukan orang yang pertama Islam. Wa ana awwalul muslimin, itu menceritakan tentang keadaan Sayyidina Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Dianggap dia orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah pada waktu itu. Kalau kita dalam salat, pengakuan kita wa ana minal muslimin. Bila mana kita resapi keimanan yang jernih ini, Allah akan menangani kehidupan kita. Dan Allah berjanji, alladzina amanu, bagi orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tak campur adukkan keimanan dia dengan kezaliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat ni, para sahabat terasa berat untuk menghadapi realiti daripada maqasidul ayah, tuntutan ayat ini. Sampai sahabat mengatakan,
Ayyuna ya Rasulullah la yadhlim nafsahu. Siapa dia ya Rasulullah dari kita nih, tidak menzalimi diri dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, bukan sebagaimana yang engkau pahami, tapi yang dimaksudkan daripada kezaliman yang di sini, yang tidak memberikan keamanan di dunia dan di akhirat bagi orang yang mengadakan perjalanan kepada Allah adalah orang yang berbuat syirik. Sebagaimana nasihat Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku yang disayang, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Bila mana kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kita sahih, insyaallah meskipun kita penuh dengan dosa, kalau tidak dimaafkan pada akhirnya juga akan dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan syurga. Tapi kita minta daripada Allah supaya Allah maafkan kita. InsyaAllah selama keimanan kita benar, Allah akan jamin kehidupan kita. Makanya itu penting kita mengulang-ulangi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita resapi waktu kita membaca syahadat ini, terutama waktu kita solat pada rakaat yang terakhir. Syekh Muhammad Abdu kata, kalau seandainya kita tak boleh khusyuk dalam solat, tak boleh kita menghayati apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan dalam solat, jangan sama sekali kita lalai waktu kita berada pada alam syahadah, pada alam kita bersaksi kepada Allah. Mudah-mudahan dengan penyaksian kita waktu akhir kita tahiyat, Allah dapat menerima persaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi kepada Allah bahawa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah saja. Kalau seandainya dia mati, ditanggung masuk syurga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa saja yang sempat mengucapkan la ilaha illallah waktu nak meninggal dunia, sesudah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak campur baurkan kata-kata dia dengan kata-kata dunia. Kemudian dicabut nyawanya, maka ditanggung masuk syurga. Makanya itu kita waktu ditugaskan untuk mentalqinkan orang yang nak meninggal dunia, kita mesti yakin sesudah dia ditalqin dengan la ilaha illallah, kita jangan kacau dia. Kita tinggal dia sehingga dia dapat melihat alamul malakut, alam yang kita tak tengok, alamul malaikat. Sebab bila mana syahadat dia terima, insya-Allah para malaikat akan menyambut dia. Dan mudah-mudahan dengan adanya bersaksi kepada depan Allah bahawa tiada dan bahwasanya Rasulullah pesuruh Allah, mudah-mudahan Rasulullah dapat menjemput kita. Dan mendoakan kita supaya perjalanan dicabut nyawa boleh berlangsung dengan baik. Merupakan
ujian yang sangat berat, akhir ujian. Nah, lebih berat lagi waktu masuk kubur. Nah, tapi kalau kita nak berjumpa dengan Allah waktu dicabut nyawa, dan sempat kita boleh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan yakin bahawa Rasulullah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mempunyai sifat-sifat yang tertentu dan merupakan penghulu segala nabi. Agama sekarang ni yang tak ada yang sah kecuali agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yakin kita berada di zaman orang nak mempesongkan agama kita. Nah, dunia semuanya, dunia barat hendak mengamalkan supaya semua alam dunia ini termasuk alam Islami boleh mengatakan bahawa agama itu semuanya sama. Namanya agama Al-Ibrahimiyah, bahwasanya Nasara, Yahudi, Islam semuanya sama. Dia tidak tahu bahawa agama mereka sudah dipalsukan. Kita kemungkinan tidak terpesong, masih lagi baik-baik lagi, tapi kita tidak yakin dengan anak-anak kita. Melalui media massa, anak-anak kita terpesong. Boleh juga kita sendiri terpesong, sebab kita berada pada zaman ini yang berbahaya, yang dijelaskan dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan. Seseorang, ini menceritakan pada keadaan akhir zaman, yang mana orang tidak boleh menentukan keimanan dia. Nah, pada akhir zaman ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu di waktu pagi menjadi orang yang beriman. Nah, dia buka YouTube, buka TV, nah, membaca surat kabar, nah, membaca data keimanan yang penuh kesesatan, dia percaya. Nah, sehingga dia punya keimanan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah SAW, di akhir zaman ini yusbihur rajulu mu'minan. Seseorang itu menjadi beriman waktu pagi, wa yumsi kafiran, di waktu petang dia menjadi kafir. Nah, dan begitulah sebaiknya. Yumsi rajulu mu'minan, seseorang lelaki itu termasuklah perempuan, berada dalam keadaan keimanan. Di waktu pagi dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau sama sekali tidak mengakui, tidak mengiktiraf wujudnya Allah, nah, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mempercayai sifat Allah tetapi mempercayai mengikut akidah yang terpesong, bukan melalui akidah ahli sunnah wal jamaah. Salah juga. Nah, di zaman ini kita mesti berwaspada supaya kita yakin bahawa keimanan kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah mutiara kita. Jangan sampai kita terpesong. Nah, kita berada di zaman yang sangat berbahaya. Nah, keimanan ini merupakan modal kita. Cek keimanan kita. Belajarlah sama tok guru kita, terutamanya belajar sifat 20. Nah, merupakan asas dan prinsipal untuk mengenal Allah. Banyak orang yang salah paham, dikira kalau mempelajari sifat 20 akan mengingkari sifat-sifat yang lain daripada Rasulullah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kejahilan. Nah, sebab ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menjelaskan dan meletakkan sifat 20 ini
semuanya seperti Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Asy-Syirazi, dan Al-Imam Ar-Razi dan imam-imam yang lain telah menulis keterangan yang lengkap tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, dan tentang sifat-sifat Allah, dan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjelaskan bahwa walillahil asmaul husna, dan Allah itu mempunyai nama yang cantik, fad'uuhu biha, serulah Allah dengan nama yang cantik ini supaya kita punya perjalanan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama kita menjelaskan, dia tak mengingkari. Tapi aliran berpikir yang terpesong daripada ahli sunnah wal jamaah, dia katakan al-Asy'ariyah mengingkari, hanya mengakui 20 sifat daripada sifat Allah. Innalillah. Al-Imam dan semua imam kita mengakui semua benda yang cantik dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nama dan sifat dan tindakan, semua nama yang cantik dan sifat-sifat yang mulia dan tindakan yang penuh kebijaksanaan hanya milik Allah sahaja. Bila mana ada manusia, jin dan manusia berbuat kebaikan, itu merupakan percikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang keliru atau sengaja nak mengelirukan ummah. Ini sangat berbahaya dari puak-puak Wahabi dan puak-puak Syiah dan yang lainnya daripada Mu'tazilah wal Jahmiyah dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita nak mendapatkan kehidupan yang tenteram dan aman dalam kehidupan kita ini, supaya kita kekal, hati kita tenang dalam menghadapi cabaran. Orang takut nak menghadapi cabaran 2024. Dia kata bahawa ekonomi akan meleset. Orang akan bunuh-bunuhan kerana ekonomi meleset. Al-Quran memberikan jaminan kepada kita, selama kita punya keimanan betul, Allah akan memberikan kehidupan yang terjamin dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan dia tidak mencampur adukkan keimanan dia dengan penyelewengan akidah asyirk, yakni apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah, tak ada yang lain, lahumul amnu, yang mendapat keamanan, al-amnu was-sa'adatu wal-afiyatu, wal-fawzu wan-najahu. Keamanan termasuk kebahagiaan. Karena ulama kita mengatakan, barang siapa yang tidak merasakan syurga di dunia ini, maka dia tidak akan merasakan syurga di akhirat. Syurga di dunia ini adanya kita boleh mengenal Allah, boleh mengenal nama-nama Allah, boleh mengenal sifat-sifat Allah, boleh mengenal tindakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aneh sungguh bagi orang yang beriman. Sesungguhnya segala kehidupan dia baik. Dia mendapat musibah baik, dia mendapat nikmat baik. Bila mana mendapat musibah, dia bersabar dan sempat mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli hal, segala puji bagi Allah meskipun apa yang terjadi. Di anaknya accident, alhamdulillah, ada hikmah sebalik itu.
Nah, dan minta supaya digantikan yang terbaik. Pasti Allah akan menggantikan. Bila mana dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, karena dengan nikmatnya lah segala amalan yang saleh dapat sempurna. Nah, nikmat keimanan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya itu perlu kita jaga. Kita datang mesti pada hari Jumat cepat-cepat. Nikmat yang luar biasa. Bagi orang yang pertama datang, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang memperolehi unta yang sempurna sifat dia. Nah, orang yang pertama datang itu hanya motivasi saja, tapi apa yang Allah persiapkan bagi orang yang beriman lebih daripada unta. Nah, fala ta'lamu nafsun, tidak ada seseorang yang boleh mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang Allah persiapkan bagi dia di syurga, min qurrati a'yunin, daripada kenikmatan yang boleh menyejukkan hati kita. Nah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Nah, dia mengatakan unta, bagi orang yang kedua mendapat kerbau, kambing, ayam, telur. Dan bila mana sudah khatib naik di mimbar, maka ditutup kitab, malaikat tutup kita dia. Tapi dapat juga kenikmatan, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat bagi orang yang keimanannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai keimanan yang sempurna tentunya dapat dibaca melalui sistem pelaksanaan syariat fikih kita, ibadah kita. Yang terpenting adalah dia boleh solat dengan khusyuk. Itu yang tertinggi, dia punya nilai. Nah, itu yang tertinggi. Muamalah itu kemudian politik bahagian daripada muamalat, bagian kedua dan bagian terakhir. Memang perlu, dan dia merupakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Kehidupan berpolitik bukan fardu ain, fardu kifayah. Maksudnya kalau ada yang menangani, maka kewajiban sudah jatuh daripada orang yang lain. Tapi solat adalah menentukan kita punya keimanan, sah keimanan kita atau tidak sah. Berapa banyak orang yang berpolitik belum datang lagi di masjid? Berapa banyak orang yang berpolitik meninggalkan salat subuh? Nanti salat subuh waktu sudah terbit matahari. Jadi apa artinya kita terjun dalam bidang muamalah, terutama politik, tapi kita menyia-nyiakan salat ni? Pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat kita. Bila mana salat kita tepat, maka semua amalan kita akan dikira ringan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan pondasi keimanan. Bila mana sah dia punya salat, berarti sah dia punya keimanan, sebab didahului dengan Allahu Akbar. Tidak ada yang maha besar kecuali Allah saja, semuanya kecil. Nah, bila mana kita yakin dengan takbir kita, maka sahlah keimanan kita berada di puncak. Maka itu menjadi syarat di dalam salat, merupakan rukun yang pertama dan merupakan sarana untuk berpindah daripada rukun ke rukun. Mesti mengulang-ulangi Allahu Akbar. Tidak ada yang besar, maha besar kecuali Allah. Pangkat adalah kecil di sisi Allah. Nah, pangkat apapun. Nah, seandainya orang menguasai dunia ini, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang boleh mengesahkan Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah memberikan perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tidak ada artinya. Nah, Rasulullah kata, ad-dunya, dunia itu la tusawi janaha ba'udah. Bila mana nak dibandingkan dengan akhirat, tak ada nilainya dunia ini. Nah, sayapnya nyamuk lebih tinggi daripada dunia. Kenapa ya Rasulullah? Sebab dunia yang kita perolehi, bagaimanapun Allah akan tanya, min aina iktasabtahu, dari mana engkau perolehi? Nah, wa ila aina anfaqtahu, dan kemana kau nafkahkan? Kita memperolehi harta itu dengan baik, lepas daripada persoalan. Tapi tak lepas lagi persoalan yang kedua, min aina anfaqtahu, di mana engkau nafkahkan? Nah, barulah boleh lolos. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Engkau akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minum air pun Allah akan tanya. Kita minum air kenapa? Untuk nak tunjuk-tunjuk. Kenapa mesti pakai gelas begini? Nak tunjuk kayak untuk orang hebat. Supaya mengatakan adalah orang kaya, akan dipertanggungjawabkan. Apakah ini minum air ini dengan gelas begini ada unsur kibria? Apalagi kalau pakai emas dan perak, Allah akan mencampakkan di neraka. Sebab ada mengandungi unsur kibria. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menukil hadis qudsi, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai. Rasa kibria itu bangga. Nah, melihat dirinya besar, adalah pakaian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu idari, dan kita membesarkan diri kita. Sifat kebesaran itu adalah saya punya sarung, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani minhuma aw fihima, barang siapa nak mencoba, nak mengambil kedua pakaian saya ini, alqaituhu fi nari, aku akan campakkan di neraka aku. Wala ubali, dan saya tak peduli siapa dia. Kita tidak ada nasab dengan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyelesaikan masalah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan syirik, mereka lah adalah orang yang mendapat jaminan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka dianggap orang yang sungguh-sungguh mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu kita cek keimanan kita. Apakah keimanan kita ikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan bukan itu saja, kata ulama, kita sudah cek, kita sudah belajar akidah, perlu ada jaminan untuk membaca wirid-wirid kita. Supaya apa yang kita pegang tu dapat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya membaca Al-Quran. Pada setiap kita sudah salat, terutamanya sudah subuh, baca Al-Quran. Usahakan khatam Al-Quran pada setiap Jumat. Kalau tak boleh pada setiap bulan. Kalau tak boleh pada setiap 3 bulan. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini menjaga keimanan kita. Wa idza qara'ta al-Qur'ana, bila mana engkau membaca wahai Nabi yang mulia Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami menjadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman merupakan hijab perantara. Dia tak boleh memudaratkan kita.
hijaban mastura. Nah, kenapa umat Islam dibantai di mana-mana? Umat Islam ekonominya dikuasai, IT-nya dikuasai, sebab dia punya keimanan tidak betul. Nah, kalau keimanannya betul, pastilah Allah akan menjaga dia. Nah, pasti Allah akan menjaga dia. Nah, Soviet masuk di Afghanistan karena mereka punya keimanan luar biasa, keluar juga. Masuk lagi Amerika, keluar juga. Tinggal siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, sekarang ini Afghanistan menyimpang dia punya kedutaan di mana-mana. Ditulis, ditinggikan bendera dia. Tak ada negara yang boleh menurunkan bendera dia. Nah, karena keimanan. Nah, karena keimanan. Mesti memperbaiki keimanan kita. Baca Al-Quran. Nah, sebab itu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengaduh, ya Tuhan kami, wahai Tuhan, ya Allah, sesungguhnya kaum aku telah meninggalkan Al-Quran. Makanya itu as-salafus saleh daripada dulu, walaupun bagaimana sibuknya, mereka berusaha untuk membaca Al-Quran untuk menjaga keimanan mereka. Baca satu ayat. Kalau kita sibuk sangat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Satu ayat apa? Harunur Rasyid satu ayat. Kalau sibuk sangat. Nah, tentunya kita orang beriman, bacalah 5 ayat. Bacalah 1 lembar. Bacalah 1 hizib. Supaya dalam 1 hari itu kita boleh baca 1 juzuk. Nah, baca. Nah, tiap-tiap hari 4 lembar. Mengikut cetakan Al-Madinah Al-Munawwarah. 4 lembar, 4 lembar, 4 lembar adalah 20 lembar. Sudah isya kita baca 1 juz. Kata Syekh Muhammad Abdu, orang yang menjadikan wirid dia Al-Quran, pasti dalam 40 hari akan menemukan kemanisan iman di dalam hati dia. Kalau dia tinggal pasti susah. Ada benda yang tak benar dalam kehidupan saya. Tinggalkan Al-Quran. Nah, dia kata, setelah saya mengenal Al-Quran, saya sangat menyesal dengan orang-orang yang saya bergaul dengan dia, mengambil waktu saya tidak membaca Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran untuk menjaga keimanan kita. Baca wirid-wirid kita, terutama wirid yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga keimanan kita. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiru lima la a'lam. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, terhadap perbuatan syirik yang saya ketahui. Nah, kita mesti yakin bahwa ini perbuatan syirik Allah benci. Kita mesti mengatakan tidak ada yang dapat mengeluarkan undang-undang di dunia ini kecuali Allah saja. Baik undang-undang ibadat maupun undang-undang muamalat. Nah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-uluhiyah wa rububiyah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh sok pandai nak campur tangan dengan undang-undang Allah. Alqaituhu fi nari. Aku akan campakkan di neraka aku tak peduli. Naam. Sebab mempunyai unsur kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membuat undang-undang bukan undang-undang aku, kata Allah, aku akan campakkan di neraka aku. Nah, jadi kita mesti yakin. Tapi segala undang-undang yang tidak bertentangan dengan undang Islam tak ada masalah. Nah, undang-undang orang Indonesia kata lalu lintas, jalan raya. Bila mana dikaitkan dengan keadilan, nah, maka dia undang-undang Islam. Lampu hijau, berapa lama kita letakkan lampu hijau? Makanya itu indahnya bagi undang-undang jalan ini ditulis, diletakkan jam, sekian jam.
dari utara sekian, dari selatan sekian. Nah, supaya ada keadilan. Sesungguhnya Allah mencintai keadilan. Sesungguhnya nama Allah, salah satu daripada nama Allah adalah Al-Adlu. Naam. Dan Allah membenci kezaliman. Naam. Makanya itu kata Allah, fala tadzalamu. Dan jangan sama sekali engkau saling menzalimi, karena aku akan campakkan di neraka aku. Jadi kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan saya minta maaf kepadamu, istighfar kepadamu daripada perbuatan syirik yang saya tak ketahui. Sebab banyak perbuatan syirik kita lakukan, kita tak tahu. Dengan adanya kita kurang membaca, dengan adanya kita kurang belajar, kurang mengikuti perkembangan ulama, kita tak mau belajar, kita tak mau, kecuali salah saja, alhamdulillah salah. Tapi untuk menjamin keimanan kita, mesti belajar, mesti talaqi daripada ulama. Kita kadang cukup dengan media massa, dengan apa yang kita dengar di YouTube, dan ini sangat berbahaya bila mana kita biarkan di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan akidah. Mesti jelas akidah kita untuk mendapat keamanan dan kebahagiaan di dunia ini sebelum kita masuk kubur. Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baukkan keimanan mereka, ideologi mereka, akidah mereka dengan perbuatan syirik, maka mereka itulah yang ditanggung oleh Allah keamanannya, kebahagiaannya, nah perjuangannya semua al-aman, termasuk di banyak kebahagiaan. Nah, keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan negara semua. Bila mana ada negara kacau bilau, masyarakatnya tidak terarah, yakin bahwa keimanan dia tak betul. Nah, dia terancam keimanan dia, keamanan dia, dia punya keimanan tak betul. Itu sudah menjadi kaidah. Nah, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mempunyai tentera 313 dalam peperangan Badar. Tapi tentera itulah yang 313 yang ditakuti oleh dunia, ditakuti oleh Roma dan Persia pada waktu itu. Kekuatan yang paling kuat pada waktu itu. Nah, kita sekarang ini Cina dan Amerika paling ditakuti. Waktu itu Roma dan Persia paling ditakuti. Tapi mereka takut dengan tentara yang 13 ini. Kenapa kira-kira? Sebab mereka punya keimanan betul, mengikut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walau anna ahlal qura, kita tutup dengan ayat ini yang universal. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu, siapa saja penduduk negeri itu, amanu, beriman. Syekh Al-Buti menafsirkan imanan ilmiyan, keimanan yang didasari dengan ilmu. Ini keimanan yang benar, ini yang tak benar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan tuntutan keimanan, melaksanakan ibadah, melaksanakan muamalat, mendirikan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, pastilah seakan-akan Allah bersumpah demi zatku yang mulia, la fatahna alaihim, pastilah saya akan menimpahkan, memberikan, menganugerahkan barakati minas sama, berkat dari langit dan bumi. Jadi insyaallah selama keimanan kita betul, Allah akan menjaga kita. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita akan sambung lagi
kita punya tajuk lecture kita pada Jumaat akan datang, bagaimana nak memperkasa keimanan kita untuk menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.